dianggap itu sebuah pemikiran yang cemerlang. Nah, jadi bukan hadis. Wallahu a'lam, itu yang pernah kami kaji dan kami dapatkan ya oleh beberapa ulama ahli hadis, itu bukan hadis, tapi itu adalah merupakan perkataan seorang ilmuwan ahli kedokteran yang berasal dari Yaman. Di dalam masalah makan ya, sebenarnya Islam itu juga memberikan perhatian khusus, bahkan ada di dalam Al-Quran. Di antaranya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah kata Allah, minumlah kata Allah, tetapi jangan berlebihan. Jadi makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Janganlah berlebihan ini oleh ulama tafsir dipahami dengan beberapa pemahaman. Yang pertama, kata-kata jangan berlebihan yaitu di dalam porsi jumlahnya. Ketika makan itu jangan berlebihan, itu dari si porsinya. Misalnya ya, yang seharusnya cuma sepiring dia makan sampai 2-3 piring, mau berlebihan. Apalagi kalau itu asal gratis berjubung lauknya, karena gratis. Nah, itu berlebihan oleh Allah ya. Dari sisi hal ini oleh ulama tafsir jelaskan makna wala tusrifu, janganlah berlebihan, itu dari sisi ya, kuantitas yang kita konsumsi itu jumlahnya. Yang kedua, wala tusrifu, yaitu adalah jangan melampaui batas-batasan di dalam memakan makanan dan meminum minuman tertentu. Di dalam Islam ada batasan makanan yang boleh dimakan dan minuman yang boleh diminum. Maka orang yang memakan yang dicegah, yang dilarang, itu sama dengan berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran ya, kepada kita, silakan makan apa saja, tapi makanan yang baik ya, makanan yang halal dan thayyibah, halal dan baik. Bahkan Nabi Adam alaihissalam itu ketika berada di surga pun Allah berikan aturan. Di dalam surga sudah ada aturannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan kami berfirman kepada Adam, ya Adam, wahai Adam, tinggallah engkau bersama dengan istrimu di dalam surga, dan makanlah oleh kamu berdua apa saja yang ada di surga itu yang baik-baik, ragadan. Haitsu syi'tum, terserah mau yang mana saja, apa saja ada makanan ya yang ada di surga, makan. Tapi ada satu pohon yang oleh Allah jangan engkau berdua mendekatinya, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangankan memakan buahnya, mendekatinya saja jangan. Fatakuna minadh dhalimin. Bila engkau berdua tidak mentaatinya, tetap melakukannya, maka kamu berdua menjadi orang yang zalim. Zalim kepada Allah, zalim terhadap diri sendiri. Nah, jadi sudah ada di surga ada ya aturan. Kalau di dunianya ada aturan, wajar aja.
oleh Allah Azza wa Jalla, diingatkan di dalam Al-Quran agar kita memakan makanan yang baik, makanan yang halal. Bila ada yang memakan meminum yang tidak halal, maka dianggap melakukan tasbih berlebihan. Nah, itu kulu washrabu wala tusrifu. Jadi dari sisi jumlahnya ya, dan juga dari sisi halal, haram dan baiknya. Ini ya dengan kita. Di dalam hadis Nabi juga ada mengingatkan masalah makan dan minum yang tidak berlebihan. Beliau bersabda, "Kul washrab walbas wa tasaddaq bighairi sarafin wala mubkhilatin." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang maksudnya makanlah kata Nabi, minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah, tapi jangan berlebihan, dan juga jangan terlalu pelit. Berlebihan tidak, pelit juga tidak. Makan, minum, berpakaian, bersedekah, ya, silakan, ya. Tetapi jangan berlebihan dan jangan pelit. Jangan terlalu juga makan imit, betul duitnya banyak. Jangan juga, itu namanya bakhil terhadap diri sendiri. Atau ya, sebelum berhenti sebelum kenyang ya. Memang sebelum kenyang, tapi powernya masih berbunyi, masih kurang. Maka itu diukur saja. Kalau sudah terasa cukup, berhenti. Nah, itu mungkin lebih baik. Itu yang dimaksud dengan tidak sampai kenyang berlebihan. Maka bahasanya di sini ya, itu dengan kata-kata batnun sya'banun min ghairi mubahalah, tanpa berlebih-lebihan. Kenyangnya itu jangan berlebihan. Contoh kenyang berlebihan bagaimana? Ya, pada awal menggelar pagi, ayo ya kita langsung ke masjid, ini undangan agar maghrib isya, bagi lagi. Aku kita nak kawal lagi bangun aja. Tunggu dulu, bersandar dulu. Nah iya, sampai sudah bersandar ya, tak kawal tidak bisa bergerak lagi, itu berarti berlebihan, sudah kenyangnya. Kayak apa ya, lauknya nyaman banget, lapangnya itulah yang disalahkan, lauk yang disalahkan. Maka dari itu ya, diajarkan kepada kita sepertiga perut kita itu ya, makanan, sepertiga minuman, sepertiga angin, itu udara, jangan semuanya. Di dalam minum itu bahkan ya terhitung berlebihan dalam minum ya. Ketika kita minum, tegukan yang kita lakukan itu tidak teratur. Contoh kalau orang minum itu kan ada yang langsung buka, nah itu berlebihan. Nabi SAW mengajarkan di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah bagaimana cara Rasulullah SAW minum. Di dalam kitab yang disusun oleh Al-Imam At-Tirmizi ini dijelaskan Nabi SAW kalau minum itu bernapas 3 kali. Salah. Bagaimana maksudnya? Maksudnya ya, itu kalau air seperti ini, baca Bismillahirrahmanirrahim. Satu teguk saja. Kalau contohkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Sekali dah. Tarik napas dulu. Lalu lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup. Kadang-kadang 4, ke-5, ke-6, ke-7, 3 saja. Kenapa? Karena beliau makomnya sampai sudah. Apa makomnya? Haus hilang bukan karena baju. Kalau orang yang masih haus hilang karena baju, nah itu tuh
setengahnya diminum. Dalam hadis lain bahkan dijelaskan Nabi cuma 2 kali, 2 nafas. Bahkan salah satu Habib Lutfi itu mengajarkan kalau setelah selesai makan jangan langsung minum. Kalau perlu 1 jam selesai makan baru minum. Ya, itu agar kita tidak berlebihan. Beda, Bapak Ibu boleh coba. Habis makan jangan minum dulu. Bisa bangun, tapi coba selesai makan, maka banyak makan tuh, bawa minum segelas itu habis, sebotol habis, diamlah, naris bangun, berat badan untuk bangun. Kenapa? Sudah terhitung berlebihan. Sudah dihitung berlebihan. Maka itu kalau makan jangan terlalu kenyang, minum pun juga begitu. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ulama ahli tafsir dari Mesir, itu mencontohkan cara minum yang ulun contohkan tadi itu dengan setiap mau memulai membaca Bismillahirrahmanirrahim, setelah selesai meneguk air tadi itu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, minum lagi Bismillahirrahmanirrahim, selesainya Alhamdulillahirabbil alamin, minum lagi Bismillahirrahmanirrahim, baru minum, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah kata beliau amalan agar kita tak berminat untuk bermaksiat, supaya hilang keinginan untuk berbuat maksiat. Itu salah satu amalan yang beliau ijazahkan. Nah, jadi supaya ya kita tuh tak ada keinginan berbuat maksiat. Itu cara minumnya seperti itu. Dan itu tidak termasuk yang berlebihan. Nanti lagi minum. Maka dari itu etika orang minum kalau kita belajar sifat 20, buka kitab yang disusun oleh Habib Usman Al-Batawi, Habib Usman bin Yahya Al-Batawi yang pernah menjadi mufti di Betawi, Jakarta. Zaman dulu kan Betawi aja. Itu beliau di dalam kitabnya pada menjelaskan bab sifat alim pada Allah Subhanahu wa taala, sifat yang ke-16 daripada sifat 20. Menjelaskannya etika bagi kita yang mengetahui Allah itu alim, salah satunya adalah dengan kita setiap melakukan apa-apa saja, maka dengan kita hendaknya menempatkan segala sesuatu itu pengetahuannya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita ya, ketika minum misalnya, ketika kita makan, maka kita waktu makan itu, minum itu meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah yang alim itu mengetahui apa yang kita lakukan, sehingga dengan kita hati-hati baik yang zahir maupun batin, jangan sampai dengan kita merasa waktu kita makan dan minum itu menganggap dengan makan itulah hilang lapar, dengan minum itulah hilangnya haus. Amun kita makan dan minum merasa hilangnya makan, hilangnya lapar dengan makan, hilangnya haus karena minum, kada beradab dengan Allah, dan Allah tahu itu sifat kita kepada Allah. Kenapa? Sebelumnya kan sudah belajar sifat qudrah dan iradah. Yang kuasa menghilangkan lapar Allah, yang kuasa menghilangkan haus Allah. Kenapa? Manusia la haula wala quwata allazi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Maka dari itu ulun sudah menyampaikan di sini
Kan kita pernah mendengar suatu hadis yang menjelaskan bahwasanya siapa yang nanti dikaruniai oleh Allah dapat minum air dari telaganya Nabi kita Muhammad SAW, haudnya Rasulullah, yaitu telaga Kautsar, satu teguk saja selama-lamanya tidak akan pernah merasa haus. Maka itu ulama mengajar kita amalan kalau di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, bila kita puasa, sahur, baca, ambil banyu segelas kan, sebotol kayak ini kan, bacakan surah ya Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, bacakan 7 kali. Mudah-mudahan ya, dengan kita ya minum air yang kita zikirkan tadi seperti kita minum air telaga Kautsar yang kada banyak meminum tapi hilang ada rasa haus. Nah, mudah-mudahan pas lagi puasa tuh panas terik tapi tidak haus sampai kita buka puasa. Ini namanya bersyariat. Hakikatnya yang menjaga kita kada haus, kada lapar adalah Allah Azza wa Jalla. Maka ketika Allah menyatakan kepada kita, kulu washrabu wa la tuzimu, umpati saja, ikuti saja. Aku yang kadang-kadang makan kada banyak kada lapar. Nah, berarti ini menyatakan lemah tidaknya badannya bersandar kepada makanan yang dimakannya, kuantitas makanan yang dimakannya. Jadi semalam tuh ya aku makan sedikit, habis kuyuknya kemudian banyak. Nah, berarti sandarannya kepada makanan. Ada lagi kepada Allah As-Samad, segala makhluk hendaknya bersandar kepadanya. Kan jelas allazi at'amahu min ju', dialah Allah yang mengenyangkan, bukan makanan, tapi dengan kita makan, minum, bersyariat, mentaati Allah. Kenapa? Allah perintahkan kita makan. Jadi kalau kita lapar karena makan zolim, ada kita ini lapar tapi kita makan ya, makannya karena memberikan bekas ya Allah, ini salah paham. Kan bersyariat, apa kata bersyariat jelas ayat Quran kulu, apa itu makan. Sedangkan Nabi Adam saja dengan Siti Hawa di surga disuruh makan. Nanti dengan kita masuk ke dalam surga, amin, makan kita minum kita. Jadi kenapa kita makan? Taat. Karena taat kepada Allah. Apakah dengan makan mengenyangkan? Ada urusan mengenyangkan dengan makanan. Kenyang tidak kenyang Allah, maka itu kada perlu berlebihan. Kita paham di sini kada mau lagi berlebihan makan. Kenapa? Makan berlebihan ada taat. Makan sampai kekenyangannya berlebihan itu ada taat. Ditambah lagi dengan apa yang dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud ini, akibatnya apa? Nah, orang yang kada taat akibatnya ada. Salah satunya apa? Yang akibatnya kada taat tadi karena makan kekenyangan tadi, hatinya menjadi gelap. Ya, kada sampai nur cahaya itu masuk ke hatinya. Kada. Menolak orang kada taat itu menolak namanya. Orang menolak itu kada diberi. Orang yang ketika ya diberi dengan yang baik lalu ia menolak, orang boleh memberi. Kan sifat kita lah, ada orang kita beri jadi sesuatu yang baiknya selalu menolak. Besok-besok ada orang yang beri. Jadi orang yang menolak ya, perintah Allah makan itu kebaikan, lalu kebaikan itu kita tolak, hati-hati. Makan jangan berlebihan, kebaikan. Lalu dengan kita berlebihan ketika ada menolak, akhirnya apa? Hati kita menjadi gelap. Maka itu dikatakan ya, 4 hal yang termasuk penyebab hati menjadi gelap.
Di antaranya adalah perut yang terlalu kenyang. Tapi tak boleh juga terlalu lapar. Jangan terlalu lapar dan jangan terlalu kenyang. Maka itu ulama mengatakan khairul umuri al-wasfu, sebaik-baik perkara itu yang pertengahan. Yang pertengahan, kekanyangan kadang, lapar juga tidak. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, itulah juga yang menjelaskan salah satu wasiat Yusuf Kumpul, apa aja beliau di akhir zaman ini, kurangi terlalu banyak makan presiden. Itu salah satunya. Terlalu banyak, jangan terlalu banyak berpikir, jangan terlalu banyak bergaul presiden. Ya, pergaulan ini bisa menimbulkan salah kita. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang dapat menjadikan hati seseorang menjadi gelap adalah wasuhbatul zalimin, yaitu adalah berteman dengan orang-orang yang zalim. Berteman, menjadikan sahabat, teman dekat. Kalau mengawaninya, menemaninya untuk mendakwahinya, tak apa. Tapi kalau menjadikan dia sebagai sahabat, ya itu yang dilarang. Kenapa? Karena su'ul khuluqi yu'ti, akhlak yang buruk itu menular. Kalau kita berkawan dengan orang yang zalim, akan menular, karena jadi zalim juga. Ya. Berkawan dengan orang yang suka melakukan riswah, tak umpat juga melakukan riswah, tak menyogok. Padahal di dalam Islam tolong menolong itu hanya boleh di dalam ketakwaan, dalam kebajikan, tidak di dalam kejahatan dan di dalam permusuhan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Aku juga kadang zaman pulang, kadang menolong ke kawan empat. Biasanya menolong aku juga, tapi menolong kawan untuk melakukan yang diharamkan itu dilarang. Contohnya apa? Ini contoh aja lah. Ada tim sukses, misal jangan bersinggung, ya sama Pak Imanaka, tim sukses satu paslon, masalah ya calon, anggaplah calon bupati dan wakil bupati, tim sukses namanya, ingin supaya yang dipilihnya ini menang, itu wajar, itu sehat, itu orang berpikir itu ya kan, dia berusaha. Dulu kadang menuduh lah, kadang menuduhan di sini dan di sana, ini mengikat jangan terjadi. Lalu ya, tim ini tentu kan tidak bisa kerja sendiri. Kalau dia ditunjuk jadi ketua tim sukses, pasti punya anggota. Anggota pasti cari kawan. Kamu yang gani yang punya apa aja, kami ini tim sukses. Apa gaulannya ya? Menolong nih, membagi-bagikan aman ya Pak. Ya ada isinya masing-masing satu amplopnya nih 250. Ambillah kalau 50 ya, 200 itu kebagiannya. Supaya orang-orang yang nanti menerimanya pada kamu. Jangan ingatlah tanggal 27 November itu misalnya coblos ini. Maka si kawan ini, kawan beratnya kan, aku jangan Sulawesi ini banyak tolong aja, minta tolong juga. Nah itulah dia deh, mengawali orang yang zalim. Kenapa? Yang namanya sogok menyogok sebuah kezaliman, sebuah kezaliman. Jelas sabda Rasulullah dalam sebuah hadis, ar-rashi wal murtashi bin nar, yang menyogok dan yang menerima sogokan tempatnya neraka. Sama ustaznya, namun yang mengawalinya Pak semua buat sama aja. Kenapa? Minimal
Seseorang yang ketika mendapatkan sebuah perbuatan mungkar hatinya menolak, itu minimal. Kalau mengiyakan saja tidak menolak, tapi mengiyakan, bagus begini, mantap tuh ya. Iya, mau aku kayak ini menjadi panitia sukses ya. Aku tuh masih keleleng, tapi aku tadi ditunjuk paknya, membenarkan samanya. Kenapa? Man ra'a minkum munkaran tidak. Pertama, falyughayyirhu biyadihi. Wa in lam yastati' fa bilisanihi, wa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika aqwal iman. Barang siapa yang mendapatkan sebuah kemungkaran, sogok menyogok mungkar. Jelas sepakat kita kalau mungkar. Kamu mengatakan kayaknya zaman sekarang kata Bapak Ustaz sudah wajar. Nah, hati-hati itu bertentangan dengan sabda Rasul. Hati-hati kalau kita ketemu sesat dunia dan akhirat, lam tadillu abada, berpegang kepada kitab Allah wa sunnah Rasul. Namun ada yang tidak berpegang kepada Al-Quran dan hadis, berarti sesat. Sudah dibimbingkan Rasul di dalam hadis. Beliau mengingatkan di dalam bab ini ar-rasyul mutasibin. Tidak bisa kita katakan ini dalam Quran ya, zamannya Bang sudah. Tidak bisa dari mana mengkaji usul fikihnya, memahami seperti itu. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Itu yang pertama, dengan kita kalau mendapatkan kemungkaran cegah. Kita cegah. Yang kedua, tidak bisa ya, kita mencegahnya, maka paling tidak dengan mengingatkan dengan lisan kita, babilisan, menasihati. Tidak bisa juga, tak sanggup ya aku mau makan ini, berpuncak mahinya aja. Paling tidak hati menolak perbuatan itu ya, dan meminta ampun kepada Allah karena tidak sanggup melakukan yang dua pertama. Minimal, tapi kalau mengiyakan, apalagi mendukung cuma jabat atau ya, iyalah aku doakannya dan situ sukses itu akan pulang. Orang yang menyogok itu didoakan, naudzubillah, supaya sukses. Itu sama dia dengan fa'ilnya, sama akibat apa tadi? Suhbah, berteman. Maka itu kalau mencari kawan itu ya, oleh ulama diingatkan sadiquka mayyadulluka ilal khair. Teman bagimu itu yang berwujud teman itu yang selalu menunjukkanmu ke jalan yang benar, ke jalan yang baik, ke hal-hal yang positif, hal yang sesuai dengan syariat, hal yang sesuai dengan ajaran agama. Nah itu teman. Maka itu ya, teman yang baik itu adalah yang dia menepati ya, janjinya. Janjinya kepada siapa? Pertama janjinya kepada Allah. Apa janjinya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu janji. Hidup dan mati itu hanya untuk Allah, bukan mengikuti hawa nafsu, apalagi langkah-langkah syaitan. Maka itu hati-hati. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maka kita ya, kalau berteman, apalagi mencari sahabat, jangan sampai berteman dan bersahabat dengan orang zalim. Bahkan dijelaskan oleh Guru Bakit Kiai Muhammad Bakit menjelaskan, jangan sampai Bapak Ibu kita punya kenalan aja ya, atau ketemu dengan orang kita tahunya zalim, nyata kita tahunya zalim, ini melakukan maksiat, ini korupsi misalnya, ataupun dia ini ya, tidak pernah mau melakukan sholat, meminum khamar misalnya, memakai narkoba misalnya, ini orang zalim ya. Makruh hukumnya kita pertemukan dengan orang itu, apalagi sampai keringatnya menyentuh badan kita. Coba buat itu.
Nah, kadang-kadang wah lama tak ketemu, ya apa namanya, istilahnya kita mengangkat pipi kita, pipi kanan, pipi kiri, wah lawas ketemu. Tapi ini orang tua itu makanya berkeringatan karena yang kita makruh hukumnya. Itu bisa mendatangkan bekas dalam syariatnya. Salah satu yang harus kita hindari, apalagi berkawan, bersalaman gitu kalau bisa jangan, maka itu berpelukan jangan, dimakruhkan. Tapi sebaliknya kalau orang alim maka usahakan kita dapat. Jangankan bersalaman berpelukan, dilihat sidir itu sudah masya Allah. Dilihat sidir aja orang alim melihat kita, pandangnya kita masya Allah. Itu dipandang, apalagi pandangnya dengan sayang. Itu kalau orang yang alim apalagi min aulia bila. Nah, ini dua hal yang termasuk penyebab hati yang terjadi itulah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, insya Allah selanjutnya kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Inilah yang